Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus atau penggunaan fungsi if pada Microsoft Excel. Jadi fungsi if itu memungkinkan kita untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika betul atau salah. Oleh karena itu, penyataan if ini dapat memiliki dua hasil. Yang pertama itu perbandingan kita benar, dan yang kedua itu jika perbandingan salah. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa file. Dari satu file ada berbagai sheet. Jadi ada 3 sheet. Yang satu itu yang akan saya jelaskan adalah penggunaan fungsi if untuk hanya satu pilihan. Kemudian yang kedua itu di sini ada fungsi if dalam penggunaan banyak syarat serta satu pilihan. Dan yang ketiga adalah penggunaan fungsi if pada banyak syarat serta banyak pilihan. Baik, yang pertama akan saya jelaskan adalah untuk penggunaan fungsi if hanya satu syarat dan satu pilihan. Nah, di sini saya sudah mempunyai 4 kolom. Yang di sini berisikan kolom nomor karyawan, kemudian kolom nama karyawan. Di sini ada nilai, kemudian di sini ada keterangan. Nah, terlebih dahulu kita ketikkan dulu nilainya, misalkan di sini. Nah, di sini ada kolom keterangan. Jadi kolom keterangan itu akan menuliskan tentang apakah si Johana, Wibawa, Gondrong dan lain sebagainya itu apakah sudah memenuhi syarat minimal untuk kelulusan atau tidak. Karena di sini adalah nama peserta seleksi. Jadi di sini nilai minimalnya itu kita tentukan adalah 75. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, untuk rumusnya di sini kita gunakan fungsi if, yaitu sama dengan if kemudian kurung buka, lalu kita ketikkan selnya di sini. Nah, ini sel C2, kemudian berikutnya kita berikutnya adalah lebih besar atau sama dengan 75. Nah, lihat di sini di logical test value if true. Karena di sini ada 3 parameter, yaitu logical test, kemudian value if true dan value if false. Jadi di sini setelah 75 nilai minimalnya, kemudian kita ketikkan parameternya, kemudian kita ketikkan titik koma, lalu berikutnya tanda kutip, ketikkan lulus, karena kalau misalkan nilainya di atas 75 berarti lulus. Tanda petik kembali, kemudian titik koma, tanda petik kembali, kemudian di sini tidak lulus. Tanda petik, kemudian kurung tutup dan tekan enter. Nah, kemudian ini sudah muncul hasilnya. Ketika ini kita drag ke bawah, nah, ada beberapa yang tidak lulus. Nah, ini Gondrong tidak lulus soalnya nilainya itu hanya 54, sedangkan batas minimal kelulusan itu ada 75. Di sini juga Feminin sama tidak lulus, Nurhayati Sri tidak lulus, dan Sakila tidak lulus. Selanjutnya ketika misalkan nilainya itu kita buat menjadi dinamis, misalkan di sini nilainya itu berubah-ubah. Jadi rumusnya itu yang di sini dirubah, bukan 75 tapi ketikan selnya. Sel H2. Nah, seperti itu. Kemudian setelah diketikkan sel, kita tekan F4. Nah, kenapa harus menekan F4? Agar ketika misalkan ini drag ke bawah, rumusnya itu akan tetap sama. Sekarang kita coba. Nah, kemudian kita blok ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian di sininya kita misalkan rubah contoh menjadi 50. Nah, jadi semuanya sudah lulus soalnya di atas 50
yang 10 orang ini semuanya di atas 50. Nah, itu fungsinya. Oke, jadi ada dua cara. Yang pertama itu di sini kita misalkan tentukan rumusnya, di sini ketikkan nilai minimalnya, atau misalkan kita buat menjadi dinamis adalah di sini kita menggunakan simbol dolar. Itu untuk cara yang pertama. Kemudian yang cara yang kedua adalah penggunaan fungsi if untuk banyak syarat satu pilihan. Selanjutnya yaitu penggunaan banyak syarat untuk satu pilihan. Di sini ada berbagai macam kolom, ada kolom nomor, kemudian kolom nama peserta seleksi, lalu jenis kelamin, kemudian nilai tes, kemudian usia atau umur, dan di sini keterangan. Nah, di kolom keterangan ini nantinya akan muncul secara otomatis hasil apakah dari 10 orang ini apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, di sini syarat diterima itu adalah pertama itu laki-laki, kemudian nilai tes minimalnya itu 85, kemudian umurnya itu lebih kecil atau sama dengan 35. Nah, penggunaan rumusnya itu adalah penggabungan antara fungsi if dengan rumus AND. Di sini kita ketikkan sama dengan, lalu ketikkan if kurung buka AND, kemudian kurung buka kembali. Nah, di sini sel C2 kita klik. Nah, di sini lalu sama dengan tanda petik L, tanda petik kembali, kemudian parameter penghubung titik koma, lalu berikutnya itu adalah D2, ini klik selnya, kemudian intinya lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan 85, karena ini adalah syaratnya itu 85 syarat kelulusan. Kemudian parameter penghubungnya adalah titik koma. Berikutnya ketikkan AND, lalu kurung buka, klik di sini umurnya, klik. Lalu di sini ada usianya itu harus lebih kecil atau sama dengan 35 tahun. Berarti lebih kecil atau sama dengan 35. Kemudian kurung tutup kembali, kemudian titik koma, parameter penghubung, lalu ketikkan logikanya, misalkan di sini diterima, kemudian tanda petik, titik koma kembali, dan tanda petik kembali tidak diterima, kemudian tanda petik dan kurung tutup, kemudian selanjutnya tekan enter. Nah, seperti itu. Jadi ini posisi Juhana itu diterima, soalnya pertama dia itu berjenis kelamin laki-laki, kemudian ini sudah betul, kemudian nilai tesnya itu 85, lalu berikutnya umurnya itu 35. Kemudian untuk mengetahui hasil peserta yang lain, kita drag saja ke bawah atau di sini ketika sudah muncul icon plus seperti ini kita double klik. Nah, seperti itu. Jadi hanya ada 2 orang saja yang diterima, yang pertama itu Juhana, yang kedua itu Bewa. Nah, kenapa Gondong itu tidak lulus? Karena kan ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi. Yang pertama itu laki-laki memang sudah terpenuhi. Kemudian nilai tesnya itu cuma 80, sedangkan di sini nilai minimalnya itu adalah 85. Kemudian umurnya itu 40, sedangkan batas minimal usianya itu adalah 35. Seperti itu. Jadi ada 2 orang yang diterima dan sisanya tidak diterima. Itu untuk penggunaan fungsi if untuk banyak syarat dan satu pilihan. Lalu selanjutnya penggunaan fungsi if untuk banyak syarat serta banyak pilihan. Di sini sudah ada beberapa kolom, yaitu ada kolom nomor, kemudian kolom nama peserta seleksi, kemudian kolom nilai, dan sini kolom predikat. Di sini terlebih dahulu kita ketikkan nilainya terlebih dahulu. Misalkan seperti ini. Kita ketikkan sembarang saja. Oke. Lalu kita menjadi rata tengah saja biar lebih rapi. Nah, berikutnya di sini di kolom predikat kita tentukan nilainya atau nanti akan diisikan hasil dari rumus yang kita gunakan. Caranya itu di sini ketikkan sama dengan, lalu berikutnya ketikkan if, lalu kurung buka, di sini C2,
Lalu di sini hasilnya atau rentang atau ranknya lebih besar atau sama dengan 85 parameter penghubung titik koma, lalu tanda petik A, kemudian tanda petik kembali, lalu titik koma, lalu berikutnya ketikan if lagi, C2, ketikan C2 nya, kurung buka terlebih dahulu, C2, lalu berikutnya di sini adalah nilai B itu adalah rentang dari 70 sampai 84, berarti di sininya itu lebih besar atau sama dengan 70 titik koma, lalu tanda petik B, tanda petik kembali, titik koma, ketikan if kembali, kurung buka, C2. Nah, kemudian yang C-nya itu adalah, nah ini kita ke bawah. Nah, C-nya itu adalah rentang 60 sampai 69. Berarti setelah huruf ini C lebih besar atau sama dengan 60. Lalu titik koma, tanda petik C, tanda petik kembali. Kemudian parameter penghubung kita ketikkan titik koma, dan terakhir kita ketikkan if-nya, kemudian kurung buka, C2. Nah, di sini lebih kecil atau sama dengan 59. Kemudian parameter penghubungnya itu titik koma, tanda petik, tanda petik, kemudian huruf D, tanda petik kembali, kemudian kurung tutup sebanyak 2 kali. Kita coba enter. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi kurung tutup di akhirnya itu adalah sebanyak 4 kali. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, agar rumusnya sama, kemudian kita tarik ke bawah, kita drag. Nah, seperti ini, kita pindah ke tengah. Nah, di sini bawah itu nilainya 65, berarti masuk ke predikat C. Coba kita lihat di sini, 65 itu berarti dengan di sini. Kemudian gondrong 88, nah di sini. Kemudian maskulin 90A, feminin 55D, soalnya nilainya itu di bawah 59, dan yang lain sebagainya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan tentang tutorial atau cara penggunaan fungsi if pada Microsoft Excel. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat banyak buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.